Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Udu Farno. Teman-teman, apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan baik-baik saja dan semoga aktivitas kita menyenangkan. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, berangkat dari judul, di sini saya akan membahas bagaimana cara memahami algoritma YouTube di tahun 2020 dan penjelasan lengkapnya dan bagaimana strateginya untuk bisa mendapatkan algoritma tersebut. Teman-teman pastikan yang belum subscribe silahkan subscribe sekarang karena channel ini membahas dan membimbing Anda bagaimana cara menjadi seorang YouTubers menurut pengalaman pribadi dan menurut kebijakan YouTube itu sendiri kita pelajari nanti bersama-sama. Oke, langsung saja. Di tahun 2019 lalu, saya sudah pernah membuat bagaimana cara memahami algoritma YouTube di tahun 2019. Tentu saja algoritma YouTube itu akan berubah di tahun 2020 ini. Ini akan kita pahami strateginya agar kita nanti bisa mendapatkan viewers. Teman-teman, setiap hari jumlah YouTubers di Indonesia itu pasti bertambah. Mungkin ada 100 orang, 200, bahkan mungkin ribuan orang yang mencoba peruntungan di YouTube di tahun 2020. Terkhusus di Indonesia ini. Tapi tahukah teman-teman, banyak dari mereka yang gagal. Mungkin dari seribuan hanya ada 5-10 orang yang berhasil dalam perharinya. Tapi itu pun tidak langsung diterima, tetapi ada mengalami peningkatan video, kemudian memiliki subscriber. Inilah tuntutan kita seorang content creator, bagaimana caranya kita bisa memanfaatkan algoritma tersebut. Oke, langsung saja. Hal yang harus kalian pahami agar kalian bisa mendapatkan algoritma YouTube sebenarnya gampang dan susah. Kenapa saya katakan gampang dan susah? Ketika kalian memang fokusnya basicnya hanya ada satu, maka itu pasti gampang. Jika kalian basicnya banyak, kalian coba ikutin semua orang, ya itu pasti susah. Saya bahas di sini yang mudahnya saja, teman-teman. Sebenarnya mudah jika kalian ingin mendapatkan algoritma YouTube, yaitu fokus pada satu konten. Artinya fokus pada basic, artinya fokus pada passion yang kalian miliki. Semisal kalian ingin bahas tentang otomotif, ya teman-teman bahas otomotif saja. Kenapa? Karena algoritma YouTube sekarang di tahun 2020 lebih memprioritaskan konten yang fokus hanya pada satu niche. Artinya niche ini adalah jenis. Semisal otomotif, ya otomotif semua. Jangan nanti bahas ke hal-hal yang lain. Jangan nanti bahas tentang ya cara memasak. Channelmu otomotif, kamu masukkan di cara memasak. Apakah boleh? Ya boleh. Tapi nanti viewers kamu ya bakalan ngedrop. Sebagai contoh pengalaman pribadi saya sendiri di channel Udu Farno ada membahas tutorial YouTube, tutorial WhatsApp, tutorial Facebook. Ya, karena saya menyukainya. Tetapi tahukah Anda apa dampaknya bagi channel ini ketika saya banyak membahas niche-niche tutorial? Viewers saya hanya seribuan. Jikalau saya fokus pada tutorial YouTube saja, itu pasti viewersnya bakalan meledak. Mungkin dari konten-konten kreator yang membahas tutorial YouTube, mungkin saya yang paling banyak. Karena saya yang baru pertama kali memulai dulu. Tapi basic saya, hobinya ada juga memberikan tutorial ke WhatsApp, ada juga memberikan tutorial Instagram, Facebook. Jadi saya buat, ternyata di tahun 2020 ini dampaknya bagi konten kreator yang memiliki banyak niche pada channelnya itu terpengaruh pada viewers. Tapi setelah saya pikir-pikir dan setelah saya lihat bahwasanya ketika channel kita memiliki banyak niche, ya subscriber datang dari mana saja. Niche Facebook, niche WA, niche Instagram, semua datang dan semua subscribe. Tapi ketika kamu upload video tentang YouTube, maka mereka yang subscribe ke channel kamu dan mereka yang menonton itu sudah pasti mereka yang mengharapkan konten YouTube, bukan konten WA. Seperti itu. Jadi saran saya sebenarnya, ini pribadi saya memberikan saran kepada teman-teman, fokuslah pada satu konten atau niche agar nanti channel kalian, misal kalian memiliki 1000 subscriber, ya otomatis viewers kalian nanti bakalan 1000 juga. Sebagai contoh, channel Udu Farno memiliki banyak subscriber, misal kita katakan nanti sampai 1 juta subscriber. Tetapi tahukah teman-teman berapa viewers yang saya dapatkan? Ya kira-kira nanti 2000, 5000. Ada nanti video kita yang sampai 500.000 viewers. Tapi itu jarang sekali. Mungkin hanya sekitar 1000-an, 2000-an, 3000-an.
Kenapa itu bisa terjadi, Bang? Karena channel saya ketika saya upload video tutorial YouTube seperti yang saya katakan tadi, ya hanya tutorial YouTube inilah yang akan menonton video tersebut. Makanya di channel Udo Farno viewersnya ya gitu-gitu aja. Jika saya upload video tutorial YouTube palingan viewersnya 2000. Jika saya upload tentang tutorial WhatsApp ya palingan viewersnya 2000. Segitu aja begitu. Jadi kalau bayangkan teman-teman membahas otomotif, subscribernya 10.000, sudah pasti yang 10.000 tersebut adalah orang yang menyukai otomotif, bukan mereka yang menyukai tutorial YouTube. Jadi intinya niche itu sangat berpengaruh di tahun 2020. Ketika mereka menonton video kamu otomotif cara ngecat sepeda motor RX King semisal. Nah, nanti ketika mereka klik video kamu tersebut, yang akan muncul semuanya adalah tentang otomotif. Kalian sudah memiliki niche hanya satu kategori. Ya, niche-nya itu bisa kita katakan otomotif tadi. Lalu kalian buat semenarik mungkin thumbnailnya, kemudian kalian buat semenarik mungkin judulnya. Nah, begini, semisal video kalian ada satu, bisa nanti teman-teman semua di luar sana cek video kalian misal satu. Lalu durasi tonton rata-ratanya itu berkisar 1 menitan. Kenapa bisa 1 menit? Karena durasi kalian 5 menit, yang menonton 1 menit. Berarti yang salah itu ada di thumbnail. Kenapa? Thumbnail kamu terlalu menarik, tapi ketika orang nanti ngeklik video kamu, ya hasilnya 0. Mereka tidak mendapatkan sesuatu yang seperti mereka lihat di thumbnail. Artinya thumbnail itu sangat berpengaruh, tapi jangan sampai kamu membuat orang pergi meninggalkan video kamu. Kira-kira seperti itu. Penjelasannya singkat dan jelas dan mudah dipahami. Jika durasi video kamu 5 menit, lalu orang hanya rata-rata menonton itu 1 menit, berarti salahnya di thumbnail. Karena thumbnail terlalu clickbait, terlalu memicu orang untuk ngeklik. Tapi ketika ia sudah menonton video tersebut, hasilnya tidak sesuai dengan apa yang mereka lihat. Itu yang kedua. Yang ketiga, membuat judul yang paling relevan, artinya yang paling banyak dicari oleh orang lain. Di video-video saya sebelumnya, saya sudah membahas secara tuntas banyak sekali bagaimana cara riset kata kunci, bagaimana cara membuat tag, bagaimana cara SEO, ya banyak sekali bagaimana cara mengejar jam tayang. Saya sudah buatkan videonya teman-teman. Silahkan kalian tonton saja, cek-cek di playlist YouTube Udo Farno. Nah, algoritma tahun di 2000 YouTube di tahun 2020 ini sangat menyukai channel YouTubers, channel content creators yang hanya satu niche. Kenapa? Ya, jika kalian tanya saya pun tidak tahu. Tapi begitulah penjelasannya dan dari apa yang saya lihat ternyata memang begitu. Misal konten kalian komedi, ya komedi sajalah, jangan nanti pindah-pindah. Karena kenapa? Sebenarnya jika video kalian banyak membahas niche-niche yang lain, ketika salah satu niche video ini banyak ditonton, kamu upload video baru, maka ini jika tidak sesuai dengan video yang banyak viewersnya, ini akan menjadi redup. Karena kenapa? Kata kunci yang paling banyak, istilahnya upload populer, itu akan dikalahkan dengan video yang baru. Terkecuali kamu mengupload yang satu jenis, yang sama niche-nya dengan video yang banyak viewersnya. Itu tidak jadi masalah. Teman-teman, mudah-mudahan kalian mengerti dengan apa yang saya sampaikan. Algoritma tahun 2020 mengikuti niche channel yang hanya satu membahas jenis konten ada di channelnya. Otomotif, vlogging, misal kuliner, mancing, tutorial. Tutorial ini banyak sekali jenisnya. Ya, kamu bahas satu tutorial aja lah. Kemudian yang ke berapa? Yang ke-6 itu bisa kamu lihat dari video-video berita, ya berita aja lah seperti itu. Jangan nanti video-videonya campur-campur seperti channel Udo Farno ini. Menurut kalian channel Udo Farno ini campur-campur atau bagaimana? Kalau menurut saya sih sebenarnya tidak campur, tapi WhatsApp, Facebook, YouTube, Instagram, Android itu sudah beda memang ya. Walaupun itu tutorial, tapi ternyata itu beda teman-teman. Aduh, bagaimana ini? Tapi tidak apa-apa lah, karena memang saya menyukai itu, jadi saya akan tetap pertahankan. Mungkin jika tidak tetap saya pertahankan, nanti kita ambil keputusan lain apakah harus dipisah-pisahkan atau bagaimana. Terintinya di sini tetaplah kalian upload video, semangat untuk jadi YouTubers, kalian pasti bisa. Ya, kalian pasti bisa, saya jamin kalian pasti bisa. Tapi sungguh-sungguh, manjadda wajadda, siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan mendapat.
Selamat mencoba tips yang telah saya berikan, semoga bermanfaat, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.